bapaknya kemudian langsung merespon tanpa mempergunakan alat pelindung diri, dan sekali lagi kontur sungai yang memang tidak bisa kita prediksi. Ya, bapaknya mengalami kejadian yang sama diderita oleh anaknya. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. KPK memeriksa anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang menjadi tersangka kasus penganiayaan David Mario Dandi. Mario diperiksa sebagai saksi dugaan gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun. Mario Dandi terlihat keluar dari rutan menuju ke ruang pemeriksaan yang berada di Unit Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya, Jakarta. Sebelum menjalani pemeriksaan, Mario terlihat mengenakan kemeja putih, celana hitam dengan baju tahanan warna oranye. Mario mengaku tak mengetahui kasus yang saat ini tengah menjerat ayahnya. Ayah Mas di KPK soal TPPU sama gratifikasi. Udah ketemu ayahnya belum, Mas? Saya nggak tahu apa-apa, Mas. Saya kan nggak pegang HP. Saya nggak pegang HP. Tapi belum ada ketemu sama ayahnya, Mas? Ini aja ada ini itu saya nggak tahu. KPK memeriksa Mario Dandi sebagai saksi atas kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang sang ayah Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Selain memeriksa Mario Dandi, KPK juga memeriksa 4 orang lainnya. Dan satu di antaranya adalah saksi atas nama Mario Dandi Satrio yang dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta. Adapun mengenai materi pemeriksaan, tentu kami nanti akan sampaikan lebih lanjut setelah memastikan tim penyidik KPK telah memeriksa terhadap para saksi dimaksud. Mario Dandi merupakan tersangka penganiayaan David Ozora, masih belum menjalani sidang. Kasipenkum Kejati DKI Ade Sofyansyah bilang berkas Mario Dandi masih diteliti. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta punya waktu beberapa hari ke depan untuk masuk pada kesimpulan. Mario Dandi terjerat dalam kasus penganiayaan korban David Ozora pada Februari 2023 di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Akibat perbuatan Mario, korban David menjalani perawatan lama di rumah sakit. Kasipenkum Kejati DKI Ade Sofyansyah menyatakan saat ini masih ada tahap penelitian berkas maksimum 14 hari sejak berkas diterima kembali dari penyidik. Dan saat ini Kasipenkum juga masih punya waktu beberapa hari ke depan untuk kesimpulan terhadap berkas perkara. Mudah-mudahan 1 atau 2 hari ini sudah ada kesimpulan dan bisa kita infokan ke rekan-rekan media. KPK memeriksa tersangka kasus penganiayaan David Mario Dandi dalam kasus tindak pidana pencucian uang Rafael Alun yang merupakan ayah Mario Dandi. Lalu apa yang ingin digali penyidik KPK dari pemeriksaan Mario Dandi, anak Rafael Alun? Kita tanyakan kepada pakar hukum tindak pidana pencucian uang dan juga Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminolog Indonesia, Ibu Yenti Garnasih. Selamat sore Ibu Yenti, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Mbak. Iya, Bu Yenti, kalau dilihat dari konstruksi kasus ini, tindak pidana pencucian uang, apa sebenarnya yang bisa digali dari Mario Dandi terhadap perbuatan ayahnya? Ya, ini posisi penting ya, kata kuncinya pencucian uang adalah dari gratifikasi yang sedang didalami itu uangnya kemana saja. Ini penting sekali. Jadi ini penting ya, kemana saja kalau yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi adalah karena kemungkinan ya ada aliran atau bahkan mungkin misalnya yang bersangkutan pada waktu misalnya beli mobil misalnya atau beli apa, mungkin yang bersangkutan yang membayarkan itu bisa jadi, meskipun untuk cash juga bisa. Jadi memang pihak-pihak ketiga atau yang paling penting adalah bahwa para keluarga-keluarga atau orang-orang terdekat yang menerima hasil menerima uang dari Pak Rafael itu. Nah, itu nanti akan kita lihat mereka menerima berapa, bagaimana, apakah ditransferkan atau bagaimana, dan yang perlu didalami adalah bagaimana sikap batin si penerima ini, atau kalau misalnya dia membayarkan, apakah dia patut curiga, apakah dia patut heran, loh ayah saya sebagai apa, beli sekian banyak,
ya, punya ini, punya itu gitu ya, dan dia pendidikannya juga cukup, ya menurut saya bisa. Karena memang yang paling penting adalah di pasal 5 itu ya, siapapun yang menerima aliran dana termasuk istri dan anak. Itu penting sekali karena apa? Kita akan mencari aliran dana masyarakat tuh kemana? Kepada siapapun, meskipun Iya. itu istri dan anaknya. Demikian, Mbak. Itu nanti pasal 5. Oke. Pasal 5 UU TPPU, kemungkinannya ke sana. Oke, Bu Yenti, tapi dalam kasus ini anak dan istri nanti pembuktiannya akan seperti apa? Karena kita tahu kalau keluarga dalam hal ini adalah keluarga inti bukanlah hal yang wajar untuk memberikan pembiayaan ataupun nafkah. Iya, dalam hal penerimaan itu kan penerimaan TPPU adalah transaksi yang tidak wajar, ya. Dalam TPPU transaksi itu memberikan juga transaksi, membagi juga transaksi. Jadi harus dipahami oleh penegak hukum mulai dari bawah sampai dengan hakim. Yang namanya transaksi dalam TPPU itu bukan harus transaksi transfer. Apapun yang namanya memberikan itu namanya transaksi. Nah, nanti itu ada berapa sih yang namanya transaksi mencurigakan kan yang kita kejar. Mencurigakan itu adalah baik dari alasan pemberiannya, mungkin tadi dibahas ya, orang tua ayahnya ngasih nggak apa-apa, iya, tapi kita lihat jumlahnya, alasannya, kenapa diberikan, dan jumlahnya berapa. Anak atau istri itu kan sedikit banyak tahu lah suaminya kerja di mana, kebiasaannya bagaimana, penggajian itu, dan tidak harus tahu, patut menduga sudah cukup bahwa nggak wajar lah bertahun-tahun nerima segini banyak, ya, itu sudah cukup untuk menjerat pelaku-pelaku itu yang harusnya menurut penegak hukum, pelaku harusnya patut menduga bahwa dia menerima jumlah yang tidak wajar dari hasil. Berarti nanti pakemnya adalah dari jumlahnya, seperti itu? Iya, saya kira dari itu ya, karena ini anak ke istri ya, suami ke istri atau suami ke bapak ke anak gitu ya. Jadi apa ya yang tidak wajar itu ya, yang beralasan tidak wajar itu kan bukan hanya dari jumlah, tapi juga dari bagaimana how to know yang memberikan atau yang menerima itu pasti mereka tahu kan suami istri atau anak dan bapak, tapi jumlahnya gitu kan. Ya, apakah ini termasuk harta bergerak dan harta tidak bergerak atau secara keseluruhan? Semuanya nanti. Tapi kalau yang bersangkutan ini kan ada gratifikasi berarti kan korupsi, kemudian dari korupsi mengalir berarti kan TPPU. Tapi kalau korupsinya boleh nanti mulai dilihat harta-harta bahkan sebelum korupsinya boleh itu diperiksa, bahkan nanti disita untuk uang pengganti. Tapi kalau yang bersangkutan ini yang TPPU-nya saja karena dia pasal 5 tidak terlibat korupsinya, itu dia hanya sejumlah dari hasil korupsi itu mengalir, ada keberapa yang mengalir kepada dia. Jadi dalam posisi dia menyampaikan bahwa dia tahu mentransfer atau memberikan, bukan itu saya kira. Kalau dalam TPPU yang namanya saksi, yang sekarang saksi adalah terlibat dalam penerimaan transfer atau dia ikut mengalirkan. Baik, Bu Yenti, kalau dalam hal ini terkait dengan keluarga inti, kira-kira apa yang akan ditanyakan KPK kepada Mario Dandi? Saya kira ya berangkat dari data dulu ya, data yang sudah ada ya, dugaan kuat yang dari itu, kemudian kan ada transfer mungkin ada transfer dari Pak Rafael ke rekeningnya, atau ada penjelasan keterangan dari Pak Rafael bahwa mungkin Pak Mario Dandi itu disuruh beli ini, memberikan ini, kemungkinan itu nanti itu yang ditanyakan. Ya, tapi posisi tetap berkaitan dengan harta kekayaan itu, bukan berkaitan dengan tahu nggak waktu itu rapatnya apa itu bukan. Karena kemungkinan TPPU tidak di situ. Kalau korupsi bisa jadi saksi adalah pada waktu rapat-rapat itu hadir atau apa. Kalau TPPU itu selalu berkaitan dengan bahwa yang bersangkutan terlibat atas harta kekayaan hasil gratifikasi tersebut. Baik, Bu Yenti, tapi kalau untuk memastikan akurasinya akan seperti apa? Karena ini kan jelas ada hubungan darah, ada sifat ataupun sikap yang secara tidak langsung akan ada upaya untuk saling melindungi. Kita kan bicara data-data aliran dana, kan kita aliran dana, misalnya yang bersangkutan misalnya dibelikan rumah atau dia penguasaan yang restorannya di Jogja gitu ya, dan dia sering ke sana dan sebagainya, dan kemudian dia sendiri mungkin menerima atau dia bahkan dari ayahnya kemudian dibagikan ke teman-temannya gitu ya, karena kan itu uang negara, tidak boleh dibagi-bagikan kemana-mana sementara negara dalam keadaan sangat butuh uang, kan nggak boleh ya seperti itu. Nanti akan ditanyakan seperti itu. Akurasinya ya pasti akurasinya adalah ada aliran dana kepada yang bersangkutan, itu adalah dasar untuk menyita.
berapa yang harus kita di mana, karena ini keluarga ya kita cari di mana. Kalau itu sudah berupa barang bergerak atau berupa properti ya kita sita itu nanti di sana, siapa tahu atas namanya, atas nama istrinya. Nah itu penting sekali. Dan ini ada satu pembelajaran ya, dengan adanya, saya sedih sebetulnya melihat Mario diperiksa itu, sedih sekali ya. Nah itu ada pembelajaran, ternyata ya korupsi itu juga merusak bagaimana parenting orang tua terhadap anak yang harus mengajari baik, malah seperti ini kejadiannya. Yeah. Ini harus kita pikirkan secara sosial, secara psikologis ke sosial itu harus kita pikirkan. Karena bagaimanapun juga dia adalah akibat dari ulah ayahnya. Gitu. Baik, artinya ada kesinambungan yang memberikan efek kepada anak itu sendiri. Baik, ya, Bu Yenti. Ke depan hati-hati istri, anak jangan asal aja menerima harta kekayaan juga dari suami-suami. Ini pembelajaran yang paling penting. Ini masyarakat harus bergerak di posisi ini. Jadi hati-hati karena mereka pun akan kena ancaman pidana maksimum 5 tahun. Baik, jadi peran penting dari keluarga inti juga sangat berpengaruh ya Bu Yenti ya. Dan artinya KPK saat ini hanya menggali informasi yang nantinya akan dikembangkan untuk memastikan apakah aliran TPPU itu mengalir juga ke keluarga inti. Terima kasih Ibu Yenti Garnasi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, pakar hukum tindak pidana pencucian uang dan juga Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminolog Indonesia. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya untuk kedua kalinya, Saudara, Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana, kembali diperiksa KPK di Gedung Merah Putih terkait harta janggal yang dimilikinya. Informasi lainnya di Kompas Petang, bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menjawab sindiran Anies Baswedan soal postingan foto yang kerap diunggah di media sosial. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Gak kemanisan, mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi Tarik asli. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet. Langganan sekarang di My Telkomsel. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Gak kemanisan, mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi Tarik asli. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi.
kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Gak kemanisan, mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi tarik asli. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, untuk kedua kalinya, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Rehana kembali diperiksa KPK di Gedung Merah Putih. Kadinkes Lampung diperiksa terkait harta janggal yang dimilikinya. Ini merupakan pemeriksaan kedua Kadinkes Lampung Rehana di KPK. Rehana dimintai klarifikasi soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dimilikinya diduga tak wajar, setelah gaya hidup mewahnya mencuat di media sosial dan menjadi sorotan. Usai diperiksa selama 3 jam di KPK, Kadinkes Provinsi Lampung Rehana langsung bungkam saat ditanyai wartawan yang telah menunggunya. Rehana bahkan hanya diam, tak menjawab sepatah kata pun perihal laporan harta kekayaan yang dilaporkannya yang diduga tak wajar. Sementara menanggapi pemeriksaan Wakil Gubernur Lampung, Cus Nunia Shalim, dan Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana Wijayanto, perihal klarifikasi LHKPN oleh KPK, Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, meminta agar tak berprasangka buruk atau berpikir seuzon terlebih dahulu. Arinal pun menyebut dirinya siap jika dipanggil KPK untuk dimintai klarifikasi LHKPN. Bu Rehana kan datang ke KPK karena ada bidang yang menangani. Siap. Tetapi jangan kita selalu berpikir seuzon. Siap. Nah, jadi mungkin minggu depan saya juga dipanggil kan gitu loh, namanya kan LHKPN. Wajar-wajar aja. Jadi jangan dianggap hal-hal yang. Iya. Oke. Bu, ini ruang buat Ibu, kesempatan buat Ibu ngomong ke masyarakat banyak. Bu, ada pemotongan Bu, perawat Bu, bener Bu. Bu, Ibu kan nanti rapotnya jadi jelek loh Bu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Rehana hari ini kembali menjalani pemeriksaan di KPK soal klarifikasi harta kekayaannya. Meski tak seperti pemeriksaan perdananya yang sempat disorot publik lantaran menutupi wajahnya dengan majalah. Pada pemeriksaan kedua hari ini, Rehana kembali bungkam saat ditanya wartawan. Ibu benar Ibu, dari 6 rekening yang dilaporkan cuma 1 Ibu KPK itu. Terus Bu, silakan Bu. Nama Kadinkes Provinsi Lampung Rehana jadi sorotan setelah gaya hidup mewahnya mencuat di media sosial, lengkap dengan tas branded miliknya berharga fantastis yang kerap dipamerkan. Tentu jadi pertanyaan, dari mana sumber kekayaannya? Padahal dari LHKPN yang dilaporkannya ke KPK tahun ini, Rehana tercatat memiliki harta kekayaan total 2,7 miliar rupiah. Dengan aset terbesar pada tanah dan bangunan mencapai 1,9 miliar rupiah. Pekan lalu, KPK telah mengirimkan tim mengecek langsung harta kekayaan Kepala Dinas Kesehatan Lampung, termasuk mengumpulkan informasi soal aset Kepala Dinas Kesehatan Lampung ini. Salah satunya, rumah milik Rehana. Namun, saat ditanya wartawan soal hal ini, Rehana pun justru menghindar. Ibu, hasil pemeriksaan dari KPK seperti apa? Kamu tuh emang Kompas TV emang. Gimana Bu? Maaf ya. Rencana akan dipanggil kembali seperti apa Bu? Gimana Bu?
Kini, Rehana pun harus kembali memberikan klarifikasinya perihal LHKPN pada KPK, membuktikan asal-usul dari mana sumber kekayaannya setelah 14 tahun menjabat sebagai Kadinkes Provinsi Lampung. Tim Liputan, Kompas TV. Selain Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Lampung, KPK juga meminta klarifikasi LHKPN Sekretaris Daerah Pemprov Riau SF Haryanto. Hari ini merupakan pemanggilan kedua SF Haryanto untuk dimintai klarifikasi terkait LHKPN miliknya. Aksi bungkam layaknya Kadinkes Lampung juga dilakukan Haryanto saat diminta keterangan awak media. Sebelumnya, saudara, nama Sekda Riau ini menjadi sorotan pasca sang istri dan anaknya memamerkan gaya hidup mewah melalui akun media sosial. Untuk mengetahui perkembangan terkini pemeriksaan LHKPN terkait sejumlah pejabat, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari Gedung KPK Jakarta. Nanda, keterangan KPK terkait klarifikasi LHKPN 3 pejabat yang diperiksa, dan adakah klarifikasi lanjutan, Nanda? Ya, Cynthia, memang benar hari ini 3 penyelenggara negara dipanggil ke KPK terkait dengan agenda klarifikasi lanjutan. 1 adalah Kadinkes dari Provinsi Lampung Rehana, kemudian juga ada 2 penyelenggara lainnya yakni Sekda Provinsi Riau SF Haryanto dan juga Sekda dari Provinsi Jawa Timur yakni Akdi Karyono. Untuk lebih jelasnya terkait dengan agenda klarifikasi hari ini, berikut adalah lebih dulu penuturan dari Jubir Bidang Pencegahan KPK IP Mariati. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Permintaan klarifikasi ini merupakan kali kedua yang kami lakukan dan kami menghargai ketiganya hadir memenuhi undangan kami tadi pagi di gedung KPK dan saat ini sedang memberikan keterangan di hadapan tim pemeriksa LHKPN. Kami meminta penjelasan dari para penyelenggara negara untuk memastikan bahwa wajib lapor telah menyampaikan seluruh hartanya secara lengkap dan benar. Ya, Cynthia, kalau tadi kami memantau dari pemeriksaan klarifikasi kedua hari ini untuk ketiga penyelenggara negara, tadi yang pertama selesai adalah Sekda Provinsi Riau SF Haryanto yang selesai melakukan pemeriksaan sekitar pukul 12.15. Kemudian disusul oleh Kadinkes Provinsi Lampung yakni Rehana yang keluar pada pukul 12.27 dan disusul oleh Sekda Provinsi Jawa Timur Adi Karyono. Memang tadi setelah selesai dilakukan pemeriksaan tidak ada pemaparan atau statement yang diberikan, namun tadi ada sedikit statement yang disampaikan oleh Sekda Provinsi Jatim Adi Karyono yang menjelaskan bahwa di agenda pemeriksaan keduanya kali ini ia yakin bahwa tidak akan dipanggil kembali untuk klarifikasi LHKPN-nya. Dan setidaknya tadi disampaikan oleh Jubir Bidang Pencegahan KPK IP Mariati ada beberapa poin yang digali untuk ketiga penyelenggara hari ini, yakni yang pertama adalah menelusuri transaksi keuangan, asal-usul sumber harta dan juga sumber kepemilikan usaha. Dan tadi juga dijelaskan ada bukti-bukti yang disampaikan dan juga diharapkan dibawa oleh ketiga penyelenggara negara yang dipanggil klarifikasinya kedua pada hari ini. Dan kalau kita juga sedikit menelisik ke belakang terkait dengan kasus atau yang menyeret ketiga penyelenggara ini, kalau kita melihat dari Kadinkes Provinsi Lampung Rehana sendiri, ini sudah merupakan agenda kedua. Yang pertama agenda pemeriksaan atau klarifikasi pada 5 Mei lalu yang kemudian tidak hadir, maka dilanjutkan agenda klarifikasinya pada 8 Mei 2023. Dan kenapa ada agenda klarifikasi yang kedua pada hari ini? Dikarenakan kalau kita mengutip yang disampaikan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nenggolan menjelaskan dari keterangan yang disampaikan Rehana di klarifikasi yang pertama ada kejanggalan-kejanggalan. Salah satunya adalah yang disampaikan Rehana bahwa dari LHKPN-nya ini diisi oleh stafnya kurang lebih selama 5 tahun berturut-turut. Kemudian dari hal tersebut memang dirasa KPK tidak terlalu menjadi permasalahan. Yang menjadi fokus KPK adalah untuk menyelidiki harta kekayaan dari Rehana sendiri. Dan kalau kita melihat terkait dengan sumber harta kekayaan Rehana yang dilaporkan di situs LHKPN KPK, memang untuk
tahun 2016 ia tidak melaporkan LHKPN atau LKPN-nya sebesar Rp0. Kemudian di tahun 2017 tepatnya 31 Desember ia melaporkan sebesar Rp2,5 miliar. Kemudian di 2018 sampai dengan 2020 ini nilai nominalnya ajak atau tidak berubah di kisaran Rp2,6 miliar. Baru berubah di tahun 2017 dan sampai dengan 2021 maksud kami, kemudian di tahun 2022 dengan nominal sebesar Rp2,7 miliar. Jadi masih ada hal-hal lain yang masih dicari oleh KPK terkait dengan harta kekayaan khususnya baik untuk Reihana dan juga untuk dua penyelenggara lainnya. Kalau kita melihat juga dari Sekda Riau SF Haryanto, ia pun terseret atau tersandung terkait dengan flexing awal mulanya dari istri dan juga anaknya di media sosial, maka ia dipanggil oleh KPK untuk diperiksa klarifikasi LHKPN-nya yang dimana untuk pemeriksaan pertama pada April 2023 lalu, kemudian ini merupakan agenda kedua. Jadi untuk Reihana dan SF Haryanto tidak ada statement yang disampaikan. Tadi yang disampaikan yang sudah begitu yakin adalah dari Sekda Jawa Timur yang menyampaikan ia merasa yakin untuk tidak akan dipanggil lagi terkait klarifikasi hari ini. Cynthia. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Nanda Aprilia, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Gedung KPK, Jakarta. Saudara, kita ke informasi lainnya. Usai resmi menjabat sebagai PLT Menkominfo, Mahfud MD bicara soal kelanjutan BTS Bakti Kominfo. Mahfud MD diminta Presiden untuk melanjutkan dan memperbaiki proyek pengadaan BTS Bakti Kominfo yang bermasalah. Menko Polhukam menyampaikan hasil analisisnya terkait kasus proyek pengadaan BTS Bakti Kominfo kepada Presiden Jokowi. Walaupun bermasalah, Presiden meminta proyek BTS 4G tetap dilanjutkan karena kebutuhan rakyat untuk koneksi. Sebagai PLT, Mahfud MD berkomunikasi dengan mantan Menkominfo terdahulu untuk kembali memperbaiki proyek pengadaan BTS 4G Bakti Kominfo. Saya melaporkan dan saya sudah siap bekerja untuk tugas khusus menyangkut BTS itu. Saya melaporkan berdasar hasil dokumen dan analisis yang saya peroleh. Jadi ini adalah proyek BTS yang sudah direncanakan sudah lama dan itu penting bagi rakyat Indonesia dan harus diteruskan. Saudara, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kami akan sajikan sejumlah informasi lainnya, diantaranya bertemu Gibran Raka Buming Raka. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sampaikan pesan Megawati untuk Gibran agar waspada dengan sejumlah manuver politik. Bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Kemanisan mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Tarik dari luar. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi tarik asli. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Kelihatannya hidupku selalu berbunga-bunga kan? Padahal ada dedikasi untuk tampil all out. Dan kasih yang terbaik buat anakku. Makanya aku perlu me time. Baru Dettol Active Botany. Dengan kandungan bahan alami, wangi green tea bergamot, dan lavender chamomile. Pas buat me time setiap hari. Perlindungan yang memanjakan untuk selalu slay the day. Dettol Active Botany. Memanjakanku, melindungi kami. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming,
dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, bertepatan usai mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Solo, Jawa Tengah. Wali Kota Solo yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan ke Jakarta. Gibran menghadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun di kantor DPP PDI Perjuangan Menteng, Jakarta Pusat. Gibran mengaku menjelaskan kronologi dirinya menemani Prabowo saat bertemu relawan di Solo. Gibran menegaskan tegak lurus arahan Megawati Soekarno Putri. Sementara Hasto menyampaikan pesan Megawati untuk mewaspadai berbagai manuver jelang Pilpres. Saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya. Dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Matur nuwun. Pertemuan antara DPP Partai dengan kader-kader partai untuk berdialog dan meluruskan berbagai hal yang seringkali apa yang diberitakan dengan kenyataan itu berbeda. Karena begitu banyak kepentingan-kepentingan yang bermain, begitu banyak framing yang coba dimainkan. Dan penjelasan dari Mas Gibran sangat komprehensif. Pesan-pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri kepada Mas Gibran bahwa berpolitik itu membangun peradaban, bahwa berpolitik itu merawat pertiwi, bahwa berpolitik itu juga harus mewaspadai berbagai manuver politik, karena tujuan politik itu adalah bergerak ke bawah. Jadi memberdayakan rakyat turun ke bawah. Sementara usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Jateng, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak mempermasalahkan saat ditanya soal dukungan sebagai relawan Jokowi ke Prabowo Subianto. Sambil tersenyum, bahkan Ganjar menjawab tidak apa-apa. Sama Gibran sama Jokowi gimana Pak? Gak apa-apa. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari sejumlah relawan Jokowi dan relawan Gibran. Dukungan ini disampaikan saat Prabowo bertemu empat mata dengan Gibran Rakabuming dan relawan di Solo, Jawa Tengah sambil menikmati jamuan angkringan dan undangan.
Prabowo mengaku kaget dapat dukungan baca pres dari relawan Gibran Rakabuming Raka dan Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya didadak, ini Kopassus didadak, mantan Kopassus terdadak. Ya. Tapi tidak menyangka sama sekali, Pak ya? Tidak menyangka. Oh, gitu. Terima kasih. Ada 15 relawan, tadi sempat ada pesan khusus Bapak dari relawan untuk mendengar. Ya, kita sama-sama komit, kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Amin. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi kita ingin teruskan. Kita ingin Indonesia bangkit dan kita punya kesempatan yang luar biasa. Kita punya apa yang disebut window, ya. PDIP menilai dukungan relawan Gibran ke Prabowo tak terlepas dari manuver Prabowo dan Gerindra untuk coba mengambil simbol dukungan Jokowi ke Prabowo. Yang bermanuver apakah Mas Wali Kota atau dari Gerindra gitu ya. Kalau saya melihat bahwa ada manuver politik ya dari tim Pak Prabowo dan dari Gerindra dalam hal ini untuk mengintersection antara simbol Jokowi dengan Gibran dalam dukungan kepada Pak Prabowo. Itu sah-sah saja, silakan saja. Tapi yang dicermati oleh partai ya, dalam posisi Mas Wali sebagai kader partai adalah sejauh mana dia melaksanakan instruksi partai atau ketentuan partai. Sementara Gerindra bilang satu frekuensi besar yang sama dengan PDI Perjuangan dalam mendukung Jokowi. Ya, saya pikir kita sudah semakin terbiasa menghadapi dinamika politik, sebagaimana disampaikan sahabat saya Pak Nus tadi. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kita ini kan dalam satu frekuensi besar yang sama antara kami Partai Gerindra dan rekan-rekan PDIP, lalu antara pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi, kita dalam satu frekuensi besar yang sama. Gibran menjelaskan sikap relawan mengerucut ke Ganjar dan Prabowo. Ia pun bilang belum menegaskan memberi dukungan baca pres kepada kandidat manapun. Saya kan udah bilang relawan mengerucut ke dua nama itu ya. Yang namanya relawan itu tidak bisa dipaksa. Relawan ya seperti itu. Bukan berarti terus saya kemarin mendukung ya. Kan nggak pernah keluar dari mulut saya. Saya dukung ini, dukung itu kan enggak. Saya kemarin menjemput beliau, mengajak makan beliau sebagai seorang menteri. Setelah bertemu dengan relawan Gibran dan relawan Jokowi, Prabowo bilang agenda itu untuk mempererat persahabatannya dengan Gibran, putra sulung Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. Bakal calon presiden yang juga ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang disampaikan sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Usai mengikuti istighosa nasional dan doa bersama di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan oleh sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama dari sejumlah daerah, terutama di Jawa Timur. Di Jawa Timur, Prabowo melakukan lawatan ke pesantren di Mojokerto dan Jombang. Saya optimis, saya bersyukur, dan saya tidak akan pernah lupa dukungan kaum Nahdlatul Ulama kepada saya dan para ulama terutama juga keluarga besar Jawa Timur, keluarga besar Jombang. Bakal Capres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo yang juga Gubernur Jawa Tengah tidak menjawab sindiran Anies Baswedan soal postingan foto yang kerap diunggah di media sosial. Ganjar bilang tidak apa-apa mengunggah foto di media sosial asalkan punya akun. Sebelumnya di acara Temu Kebangsaan Relawan, Anies Baswedan menyindir dirinya kerap menemui warga mendengar keluh kesah yang tidak setiap kali diunggah ke media sosial. Kata Anies, medsos bukan untuk mengunggah foto lari-lari saja.
kemarin kritik soal foto-foto itu, Pak. Foto-foto apa tuh? Pak Ganjar ada foto-foto terus upload ke sosmed. Tanggapan Pak Ganjar gimana, Pak? Nah ya foto, upload aja kalau punya IG. Bakal calon Presiden Anies Baswedan bertemu dengan relawan di Istora Senayan, Jakarta pada hari Minggu kemarin. Di hadapan relawan, Anies mengaku dirinya kerap menyapa warga saat berkeliling ke beberapa wilayah. Anies menambahkan dirinya sering sendiri bertemu warga tanpa adanya kamera ataupun tim yang menemaninya. Anies menegaskan bertemu dengan warga bukan untuk pencitraan, apalagi sekadar untuk unggahan atau postingan di media sosial. Pertanyaan ketiga, silakan teman-teman. Datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Sering saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Saya lagi mendengarkan suara mereka. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan disampaikan oleh rekan saya, Audrey Chandra. Silakan, Audrey. Terima kasih, Cynthia. Saudara, bertemu Gibran Raka Buming Raka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sampaikan pesan Megawati untuk Gibran agar waspada dengan sejumlah manuver politik. Benarkah yang dimaksud Mega bermanuver ini adalah Partai Gerindra? Perbincangannya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami. Rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Woi, jaim dong! Jaim dong! Apa sih geng-geng? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari, bantu jaga imun. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Capek kurang ion? Stop! Tarik nafas, minum Isoplas Koko, baru seenak kelapa Thailand, plus 7 ion, menghidrasi sempurna. Bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Koko, baru excellent hydration dari Wingsfood. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Bos,
bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Saudara, bertepatan usai mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Solo, Jawa Tengah, Wali Kota Solo yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dipanggil DPP PDIP ke Jakarta hari ini. Gibran menghadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Gibran mengaku menjelaskan kronologi dirinya menemani Prabowo saat bertemu relawan di Solo. Gibran juga menegaskan tegak lurus arahan Megawati Soekarno Putri. Sementara Hasto menyampaikan pesan Megawati untuk mewaspadai berbagai manuver jelang Pilpres. Pesan penting Megawati untuk Gibran, waspadai manuver politik. Lalu, benarkah dukungan relawan Gibran mendukung Prabowo Subianto karena ada manuver Partai Gerindra? Kami bahas sore ini bersama dengan Direktur Eksekutif Expol Tracking Indonesia Hanta Yuda, politisi senior PDI Perjuangan Pandana Baban, dan jubir pemenangan Prabowo Subianto sekaligus juga politisi Gerindra, Ade Reski Pratama. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, saya ke Pak Pandana Baban dulu yang saat ini terhubung melalui telepon. Sore Pak Panda, jadi buntut dari relawan Jokowi dan juga Gibran mendukung Pak Prabowo, hari ini Mas Gibran dipanggil ke DPP. Apa sih sebenarnya yang dibaca dari seorang senior politisi PDI Perjuangan, Pak Pandana Baban? Ini terus terang termasuk kekhawatiran dari awal bahwa jangan sampai terkesan anaknya ini dikarbit, dipaksakan gitu loh. Dia mesti banyak belajar, dia mesti banyak betul-betul melihat hal-hal peristiwa-peristiwa politik yang menjadi pembelajarannya. Sama dengan dulu ayahnya 2013, sebelum jadi diangkat presiden, saya diskusi panjang di Taman Surapati dengan Jokowi. Saya bilang ada 3 bahaya kekuasaan. Terkejut badan, dendam kemiskinan, dendam kekuasaan. Nah sekarang Gibran ini terkejut badannya. Terkejut badan, wah hebat aku rupanya, orang penting aku. Prabowo datang, siapa datang, sini gitu ya. Terkejut badan. Itu yang dimaksudkan oleh Bu Mega adalah tadi pesannya waspada manuver politik? Iya, betul. Dari Gerindra maksudnya Pak Panda? Iya, ini anak bagaimanapun harus ada yang menegur dia, ada menasehati, sama dengan iparnya yang di Medan. Itu Bobby. Prestasinya hampir tidak jelas gitu loh sebagai wali kota Medan. Ya. Jadi sungkan orang karena anak presiden, nggak ada yang negor, nggak ada yang nasihati. Ini juga Gibran juga, nggak ada yang negor. Sudah kejadian baru ditegor gitu loh. Jadi kalau misalnya... Jadi dia mesti banyak belajar, Gibrannya mesti banyak belajar. Oke, kalau sampai akhirnya Bu Mega melalui Sekjen PDIP memberi pesan, itu artinya apa? Tandanya apa? Ya udah serius. Itu Mega konsisten, serius. Karena bisa dimanfaatkan orang lucu gitu loh. Dimanfaatkan lawan-lawan politik, dimain-mainkan. Kan kayak nggak punya kualitas gitu loh. Oke. Itu kan langkah Gibran itu kan mempermalukan, membuat grassroots goncang, bikin frustrasi gitu loh. Mahal itu permainan itu. Oke. Terlampau riskan dia ambil tuh. Gibran tuh tidak cukup mesti betul-betul dinasehati, dikasih waktu di 6 bulan. Ada pendidikan politik gitu loh. Ya, Pak Panda, di sini juga ada Bang Ade juga dari Gerindra. Kalau gitu Bang Ade, benar nggak sih yang dikatakan bahwa Gerindra ini sedang bermain memanfaatkan sosok dari keluarga Pak Jokowi untuk bermanuver? Ya enggak juga, pertanyaanmu juga nggak betul itu. Ini ke Bang Ade. Bukan begitu pertanyaan. Kita melihat dia dipermainkan, itu aja. Oke, dilihatnya dipermainkan. Kita mengatakan bahwa Gerindra yang mempermainkan. Baik, Kalau gitu saya akan langsung memberikan kesempatan kepada Gerindra, silakan Bang Ade.
Iya, terima kasih Mbak Audrey. Memang pertemuan Pak Prabowo dengan Mas Gibran kemarin itu kami kira itu hal yang biasa ya. Ini bagaimana terus menjalin silaturahmi, bagaimana kemarin bulan Syawal dan sekarang itu juga masih bagian dari silaturahmi. Nah, bagaimana juga Pak Prabowo pada hari ini juga berada di dalam kabinetnya Pak Presiden Jokowi, dan oleh karena itu memang sesuatu yang lumrah kami kira bagaimana Pak Prabowo untuk pada akhirnya bersilaturahmi ya, tidak hanya dengan Pak Presidennya sendiri, tetapi juga dengan keluarga besar beliau. Dan ini juga tidak ada agenda politik di dalamnya, tetapi juga ini adalah rangkaian dari safarinya beliau, Pak Prabowo, sebelum menuju Jawa Timur Pacitan, sebelum menemui Pak SBY. Jadi memang ini murni kami kira adalah bagian daripada silaturahmi saja. Seperti Oke, kalau bisa dikatakan oleh Gerindra ini hanya sekedar silaturahmi, kalau gitu kira-kira yang kurangnya, yang salahnya kira-kira di mana Pak Panda? Nggak ada yang salah, nggak ada yang kurangnya. Gerindra juga bukan salah. Cuma maksudnya anak ini mesti banyak belajar, itu kuncinya. Dia mesti, dan jabatan peran dia itu tidak main-main. Tokoh politik yang bisa mempunyai pengaruh, bukan saja karena anak presiden atau wali kota Solo dan sebagainya, dia dalam situasi sekarang ini hati-hati mengambil langkah-langkah gitu loh. Itu aja. Artinya setiap langkah harusnya diperhitungkan, maksudnya begitu ya Pak Panda ya? Iya dong, dia bisa tanya seniornya. Di situ ada orang jagoan. Di Solo itu ada jagoan Pak Rudi, bekas wali kota. Itu pakarnya itu. Ada nggak dia berguru ke situ? Gitu loh. FX baik. Itu gurunya. Oke, saya akan ke Mas Hanta. Mas Hanta, sebenarnya apa sih yang dilihat dari dinamika ini? Salah nggak kalau silaturahmi dilakukan di Solo, Mas Gibran, Pak Prabowo, atau ada yang melanggar di sini? Ya, begini. Setiap peristiwa itu kan kita bisa membacanya udah dalam dua sisi ya. Pertama dari sisi makna denotatif yang tersurat secara harfiah. Ya mungkin tadi betul hanya pertemuan seorang wali kota menyambut seorang menteri dan seterusnya. Tetapi dalam politik, apalagi dinamika politiknya sedang kencang, ini kan persepsi publik menjadi penting. Nah, persepsi itu bergantung juga pada pesan konotatif yang tersirat, kode signal ditangkap oleh publik. Nah, ini yang mungkin yang bisa menjadi komplikasi kalau politik. Kalau gitu di sini, Mas Hanta, yang signal ditangkap di publik itu apa? Sampai ada pesan dari Perjuangan wajar kemudian mempersoalkan ini. Dalam persepsi publik ini ada dukungan deklarasi dari relawannya Gibran. Itu kan relawan. Kalau relawan sebagai mesin tidak begitu. Kita tidak usah terlalu pengaruhnya tidak besar lah sebagai mesin. Tapi dia kan punya embel-embel bahwa ini relawan Gibran, relawan Jokowi. Nah, ketika ada kalimat Gibran, ada Jokowi, apalagi Pak Jokowi, maka ini akan memiliki dampak. Semua kekuatan politik kan tentu sedang melakukan strategi untuk merebut pengaruh. Tapi kalau Mas Hanta, ketika kemarin Gibran bilang, saya tidak pernah mendeklarasikan secara langsung kok dukungan ke Pak Prabowo, itu kan relawan, silakan saja. Ya, yang tadi saya bilang, kalau tersurat udah selesai, tidak. Tapi kan ada yang tersirat ditangkap oleh publik, itu memang bisa dibaca dua hal. Ini seperti Pak Jokowi membiarkan anak-anaknya untuk mandiri, bebas dan seterusnya. Kalau itu dilakukan, ya nasihat dari Bang Panda Mababan menjadi tepat. Atau yang kedua, bisa juga, ini saya hanya menduga, ya memang ini sepengetahuan, memang pesan yang hendak dikirim, kita tidak tahu, merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi. Tapi poin saya, dalam kondisi dinamika politik semacam ini, Audrey, memang sama-sama semua ya, termasuk Anies, Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies, itu juga berebut pengaruh Pak Jokowi, terutama Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Kenapa? Karena kita ada dua hal. Basis Pak Jokowi di 2019 itu kan sekitar 55-56%. Yang kedua, approval rating beliau sekitar 70-28%. Nah, ini kan potensial ini kemana? Nah, kalau misalnya ini dilakukan, publik akan menangkap, ini persepsi ya, bahwa dukungan Pak Jokowi belum sepenuh hati atau setengah hati, untuk mengganti kata setengah hati terhadap Pak Ganjar yang sudah diputuskan oleh teman separtainya. Tetapi ternyata masih ada dalam persepsi publik, kita lihat banyak relawan-relawannya juga mendukung Pak Prabowo yang kita tahu dan akhirnya membuat bingung ya. Ya, teman dekatnya Pak Jokowi, menterinya, dan dianggap loyal dan seterusnya. Nah, ini saya kira saya melihat dari sisi persepsi publik ya, dari persepsi publik memang
tanda petik Sebentar, tahan dulu Mas Hanta sampai ini dengan persepsi. ada ini ya catatannya Audrey. Pak Jokowi itu sejak awal kan pengen menggabungkan, memang kalau saya baca, dalam koalisi besar, menggabungkan dua kekuatan besar ini semuanya minus Nasdem, semua partai di dalam pemerintahan itu mungkin skenario terbaik bagi Pak Jokowi digabungkan, atau capresnya antara Ganjar dan Pak Prabowo, Mas Ganjar Pak Prabowo digabungkan. Tetapi kan mereka punya sikap politik masing-masing, kompetitif, elektabilitasnya punya potensi yang sama kuatnya, tidak ada yang mau mengalah. Nah, ini problemnya sekarang, ada potensi koalisi besar yang diinginkan itu sulit terrealisasi, maka akan maju kedua-duanya. Nah, ketika maju kedua-dua, satu sisi jelas sebagai kader PD Perjuangan, PDIP sudah mendeklarasikan. Nah, kalau ini tahan dulu sebentar Mas Hanta, sampai di sana. Kemudian kita memikirkan bahwa Pak Jokowi akan berbeda sikap dalam PD Perjuangan, Gibran, saya kira itu hampir hal yang mustahil kita mendapatkan. Kalau gitu, tapi saya bicara pada pesan-pesan tersirat dulu, saja. Mas Hanta. Oke, Bang Ari, kalau gitu dari efek seperti ini, apakah Gerindra akan jaga jarak ke keluarga dari Pak Jokowi? Ya, saya kira ini kan tidak hanya terkait politik ya, tetapi juga bagaimana mengedepankan Pak Presiden juga sebagai warga negara, Pak Prabowo juga sebagai warga negara, termasuk Pak Wali Kota juga. Nah, apa salahnya juga ini bagian daripada sebuah peristiwa-peristiwa yang alamiah saya kira. Dan ini memang Gerindra ini melihat sesuatu yang murni-murni saja ya, tidak ada sesuatu yang berlebihan terkait dengan dukungan atau tidak ada dukungan, nanti kita tidak sampai melihat lebih dalam seperti itu. Tapi yang pasti bagaimana Pak Prabowo juga sangat mendukung ya, sangat support, tidak hanya mungkin Pak Wali Kota Solo ya, Mas Gibran sebagai seorang pemuda pada hari ini, tetapi juga termasuk kami-kami di kader yang pada hari ini juga orang-orang muda ya, beliau selalu mensupport dan selalu kita saling sering bertukar pikiran. Jadi kami kira ini adalah sesuatu yang sah-sah saja ya, dan alamiah saja. Mungkin tadi kembali kepada Mas Hanta tadi, memang ini adalah bagian daripada persepsi ya, kita kembalikan saja ya persepsi umum mungkin bagaimana melihat hal ini. Tapi sejauh ini Gerindra terus untuk melakukan berbagai macam pahami ini. Oke, kalau misalnya dari Gerindra bersikap seperti itu, sah-sah saja, biasa-biasa saja. Tapi bagaimana dengan PDIP? Apakah ada larangan Gibran Raka Buming Raka tidak boleh lagi bertemu dengan Pak Prabowo? Atau dari kader Gerindra? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegalinu reda, aktivitas. Oh ye. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari, bantu jaga imun. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Gak kemanisan, mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi Tarik asli. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com,
Kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Pak Panda, setelah Gibran dipanggil hari ini, apakah itu mengartikan bahwa Gibran tidak boleh lagi menerima undangan ataupun bertemu dengan Pak Prabowo? Enggak juga, enggak sampai sejauh itu. Oke. PDI juga tidak sepicik itu. Cuma ya yang saling bersangkutan pahamlah. Ya sama seperti terus terang aja, jujur aja. Pak Prabowo kan dapat banyak blessing dari Jokowi. Dapat peluang-peluang emas untuk recovery. Jadi menterinya, fasilitas menteri. Selama ini puluhan tahun dia nggak ada ngweng-ngweng kan mobil ngawal dia. Ya kan? Tapi kalau untuk Mas Gibran sendiri, ini nggak ada teguran ya? Saya pikir mekanisme di internal PDI itu sudah sangat sistematis, sangat ini. Itu udah paling top itu dipanggil. Gitu loh. Dan nanti juga akan diawasi dia. Akan dilihat gitu loh. Karena ada juga korwil-korwil kita yang mengawasi kawasan Jawa Tengah. Oke. Gitu loh. Ya, kita on sistem udah jalan, mekanisme kontrol itu dibikin sekjen. Baik, kalau mekanismenya sudah berjalan, kalau untuk Gerindra sendiri, benar nggak sih tadi disebutkan oleh Pak Panda, Bang Ade, kalau dapat blessing begitu dari keluarga Pak Jokowi dengan pertemuan beberapa belakangan ini? Ya, ini sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, Mbak Odi. Kami kira bahwa bagaimanapun Pak Prabowo pada hari ini berada di kabinetnya Pak Presiden Jokowi, tentu adalah bagaimana ini untuk mencermati juga hubungan-hubungan yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik itu di provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, termasuk hari ini yaitu pertemuannya sebelumnya itu di kota Solo ya, Surakarta. Jadi kami kira ini berbagai apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo ini mungkin tidak terlepas ya daripada kegiatan-kegiatan formal juga yang pada akhirnya sedang berjalan pada akhir ini. Bagaimana nanti menekankan program-program dari Kementerian Pertahanan untuk penguatan-penguatan ya dalam berbagai aspek ya, khususnya yang ada pemerintahannya Mas Gibran pada hari ini. Jadi kami kira apa yang disampaikan Pak Panda tadi memang pada akhirnya itu berjalan secara alamiah dan sesuai dengan pada tupoksinya. Mungkin pada akhirnya apa yang disampaikan Mas Hanta tadi memang persepsi publik yang pada akhirnya menilai, kami kira pada akhirnya memang biarkan saja memang publik menilai seperti apa adanya, dan ini juga berlangsung seperti apa adanya. Kalau begitu misalnya Pak Panda, ada nggak sih kemungkinan misalnya untuk Pak Prabowo misalnya bertemu dengan Bu Mega? Itu dengar dulu ya. Tidak usah kita tukang-tukangi historis. Gue masih ingat waktu deklarasi Megawati dengan Prabowo jadi capres-cawapres. Itu Prabowo dengan lantang mengatakan Gerindra adik kandung dari PDI Perjuangan. Gitu loh. Ya, baik secara ideologi maupun secara keyakinan. Jadi tidak ada barrier psikologis dengan Gerindra dari PDI Perjuangan gitu loh. Hubungan Ibu Mega juga dengan Prabowo hubungannya sangat baik gitu loh. Ya, cuma sekarang kami menentukan Ganjar, Gerindra menentukan Prabowo, itu aja.
Beda. Oke, tapi gini, banyak yang menilai Pak Panda kalau misalnya apa yang dilakukan belakangan ini oleh Pak Jokowi karena sedang lagi bermain di dua kaki. Nggak ada dua kaki. Jagonya Jokowi aja. Partai-partai yang lain bisa dimain-mainkannya. Ini kan terus terang aja pimpinan partai ini menyerahkan dirinya ke Jokowi. Ya sama itu dengan Pak Prabowo ngomong ke saya, terserah Presiden mengizinkan saya maju apa tidak. Airlangga juga ngomong ke aku, terserah Presiden. Dalam sejarah kepresidenan belum pernah bermain politik begini. Oke. Dulu waktu Hamzah Has di kabinet ditanya Megawati, tergantung Kongres. Yusril tergantung Kongres. SBY bohong, dia bilang nggak maju, tapi maju, gitu loh. Oke, kalau gitu Mas Hanta, apa yang dipersepsikan oleh publik, Pak Jokowi misalnya bermain di dua kaki, itu juga nggak yang sampai dilihat sampai sekarang, makanya masih belum firm begitu? Atau mungkin bisa bergabung keduanya, justru ini ada agenda tersendiri? Ya, memang sebenarnya kalau dibaca Pak Jokowi menghendaki ya skenario atau skema skenario terbaik Pak Jokowi menyatukan. Ada istilah dulu ada koalisi besar. Itu sebelumnya ketika sebelum bulan puasa bahkan kemudian ada pertemuan di DPP PAN sebelum Mas Ganjar diumumkan, mungkin ini skenario terbaik yang diinginkan. Dan kita tahu betul hubungan antara PD Perjuangan dan Gerindra ini kan sangat dekat sekali ya. Dulu pernah bersatu, 2014-2019 berhadapan, tapi sekarang sangat lengket, dekat sekali. Nah memang, ketika belum berhasil membentuk koalisi besar, ini yang jadi mulai tersimpan lah, tanda petik ya. Tapi ini juga masih dinamis, Audrey. Menurut saya, sepanjang misalnya salah satu dari antara kedua ini sama-sama dinamis, elektabilitasnya stabil, berpeluang sama jadi capres, sulit menurut saya akan menjadi terbangun koalisi besar. Kecuali dua hal. Mungkin satu misalnya ada salah satu dari antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu mengalami kenaikan luar biasa atau ada yang menurun luar biasa sehingga punya jarak karena yang ini jauh. masih head to head gitu ya maksudnya ya? Ya, ada yang mengalah lalu jadi cawapres. Nah, mungkin Pak Jokowi sangat senang, tapi sekarang kan kompetitif. Yang kedua, kalau kemudian elektabilitas Anies Baswedan yang dianggap antitesis berdiametral dengan Pak Jokowi berjarak, tiba-tiba Anies sangat kuat sehingga bisa jadi juga ada ingin mengalah, harus bersatu ini berhadapan dengan Anies yang dianggap bukan penerus Pak Jokowi secara program seterusnya. Itu sepanjang dua faktor itu sampai hari ini saya melihat belum ya, Anies masih di stagnan di angka itu. Yang kedua Pak Prabowo dan Mas Ganjar stabil relatif gitu. Tetapi saya kira mereka semua ya berebut endorsement dari Pak Jokowi itu memang punya dampak. Kenapa? Karena tadi basisnya masih terpencar, yang kedua approval ratingnya cukup baik, sehingga ketika ada signal dukungan atau persepsi yang ditangkap dukungan Pak Jokowi sedikit atau banyak itu punya dampak. Menaikkan elektabilitas. Misalnya bicara Pak Prabowo, iya pastilah diuntungkan, apalagi Mas Ganjar kalau dukungannya itu sepenuhnya diberikan oleh Pak Jokowi, punya dampak positif insentif elektoral, meskipun bukan faktor satu-satunya. Yang kedua tentu banyak ada blunder politik yang dilakukan kompetitor atau di antara mereka. Makanya tadi Bu Mega melalui Pak Hasto kan bilang ini ya, warning ya untuk waspadai ya manuver. Iya, saya kira bagian dari ini ya, setiap kubu, setiap calon punya kandidat, punya strategi politik masing-masing. Nah, karena itu yang seperti saya katakan tadi, banyak variabel yang akan menjadi faktor kemenangan dan dinamikanya juga akan terus ya. Tapi bahwa Pak Jokowi ada PD Perjuangan, bahwa putranya maju oleh PD Perjuangan, iya. Jadi dua hal ya. Apakah akan sejalan dengan keputusan partainya? Saya kira itu iya. Dan ini soal disiplin partai, itu soal PD Perjuangan. Sisi lain, tapi sisi yang lain, kalau misalnya Pak Jokowi dan Mas Gibran memberikan akses tadi, istilahnya memberikan ruang, kesempatan, seterusnya, nah itu juga bisa dimanfaatkan. Saya kira bagian dari strategi politik masing-masing dan saya kira ini ya sepanjang Oktober politiknya dinamis. Betul masih cair, tapi mengkristal ketiga orang ini. Dan dari ketiga ini sepanjang tidak mungkin membentuk koalisi besar secara bersama-sama, mungkin clash ya, ada dinamika antara pendukung Mas Ganjar dan pendukung Pak Prabowo antar partai sulit dielakkan. Kalau gitu pertanyaan berikutnya, Bang Ade, dalam waktu dekat ada nggak sih misalnya Pak Prabowo ketemu
Gibran lagi atau mungkin Pak Prabowo ada ketemu dengan Bu Mega menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi, karena kan Mas Gibran ini kena imbas ibaratnya gitu. Saya kira mungkin pada hari ini Pak Prabowo akan terus melakukan perjalanan silaturahmi ya, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, termasuk juga pemimpin-pemimpin partai politik. Nah, kami kira memang ini akan terus berjalan sehingga pada akhirnya ya, karena ini adalah bagian pada silaturahmi dan tidak hanya pada setelah bulan Syawal ini, kami kira ini adalah menjadi sebuah contoh yang baik ya, bagaimana kontestasi politik terus berjalan, tetapi seperti yang Pak Panda sampaikan tadi, memang kedekatan Gerindra dengan PDIP ini memang sudah sangat dekat gitu ya. Dan kita pada akhirnya dengan pertemuan-pertemuan ini akan menambahkan daripada gagasan-gagasan yang lebih baik lagi, yang lebih konkret lagi dalam hal, yaitu intinya adalah bagaimana untuk membangun berbagai aspek bangsa dan negara ini jauh lebih baik ke depan. Nah, tidak juga pada akhirnya akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati, maupun juga tokoh-tokoh partai politik lainnya. Oke, terakhir saya ke Pak Panda. Pak Panda, ada nggak sih kekhawatiran dari PDIP bahwa kedekatan keluarga dari Pak Jokowi ini akan mempengaruhi elektoral dari PDIP dan pencapresan Pak Ganjar? Kedekatan kemana? Ke Prabowo, dari keluarga Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Enggak sejauh itulah. Enggak sejauh itu pengaruhnya. Ini anak-anaknya Jokowi ini juga masih banyak belajar. Dan juga tidak juga sehebat itu pengaruhnya gitu loh. Ya, mereka jadi lucu-lucu karena anaknya aja, gitu aja. Jadi exciting karena anaknya. Selebihnya itu kan tak ada artinya. Coba kalau nggak anaknya. Jadi maksud aku anaknya dan mantunya juga tahu diri. Ini partai besar, jangan main-main dengan partai besar. Oke, baik. Gitu loh. Jangan ambil risiko mentang-mentang anak presiden, jangan. Kayak nggak ada Toto Kromo nggak ada. Saya ingatkan kembali terakhir di Solo itu ada orang tua kawakan FX Rudy. Itu harus dia datangi, dia hormati, dia tanya advisnya. Baik. Itu yang harus dilakukan Gibran, baru ngomong ke sana kemari. Gitu loh. Baik, kami sudah tangkap pesannya. Terima kasih Pak Panda Nababan, terima kasih Bang Ade Reski, terima kasih Mas Hanta Yuda. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih, Pak Audrey. Setelah ini, saudara, kami punya informasi dari 5 orang rombongan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terlibat kecelakaan di kawasan wisata Palutungan, Gunung Ciremai. Cepat Ekstra Siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam.
Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Klinik Youthology membawa treatmen kecantikan terbaru dengan teknologi terkini. Milky Laser Booster. Apa dan bagaimana tentang treatmen ini? Bersama Dr. Tan Yuanita dan Dr. Edo, ikuti Bincang Kita, Milky Laser Booster, New Treatment 2023, Selasa 23 Mei, pukul 9:30 pagi, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Lima orang rombongan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terlibat kecelakaan di kawasan wisata Palutungan Gunung Ciremai. Mobil yang ditumpangi kelimanya mengalami remblong hingga menabrak sebuah bangunan. Mobil minibus yang ditumpangi 5 orang rombongan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menabrak bangunan permanen hingga tembus ke sisi sebelahnya. Mobil ini, saudara, bahkan nyaris masuk jurang. Diduga sopir hilang kendali akibat remblong. Sementara akibat peristiwa ini 2 orang dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka memar di bagian kepala. Saudara US yang mengendarai mobil tersebut adalah salah satu pejabat di UPTD di Dinas PUTR. Setiba dia sampai di lokasi, yang bersangkutan merasakan mobil hilang kendali, kemudian remnya blong sehingga menabrak bangunan yang ada di sini. Kita ke informasi berikutnya. Polrestabes Semarang, Jawa Tengah menetapkan AN sebagai tersangka atas kasus tewasnya Putri PJ, Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo. Polisi menyebut AN merupakan pria yang menjemput korban ke tempat indekos. Di hadapan polisi, tersangka mengaku baru mengenal korban melalui media sosial. Dan atas perbuatannya, AN terpaksa mendekam di tahanan Mapolrestabes Semarang, terancam hukuman 15 tahun penjara. Terkait dengan peristiwa ini adalah setelah bertemu di kos-kosan, dijemput ya, korban dijemput oleh yang bersangkutan. Kemudian dibawa ke kos-kosan, kemudian ngobrol, kemudian minum, kemudian terjadi tadi hubungan laki dan perempuan tadi, kemudian korban mengalami mual. Sebelumnya saya mengakui kesalahan saya dan saya minta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga besar korban dan juga orang-orang yang bersangkutan, dan saya siap bertanggung jawab atas apa yang saya perbuat. Bangunan ruko yang diduga menyerobot fasilitas umum, saluran air dan bahu jalan di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara segera ditertibkan. Protes keras kepada BSI regional. Kami menemukan indikasi adanya dugaan cyber sehingga kami melakukan temporary switch off. Ini file-file yang diupload sementara oleh ransomware Lockbit ini. Jelas sekali semua datanya sampai dengan nomor teleponnya ya Mas, jutaan itu data di sini. Nilu, Senin 22 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah.
Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari, biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar, gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet. Langganan sekarang di My Telkomsel. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental, karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial, ya kari gak cobain. Dari Wingswood. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Bangunan ruko yang diduga menyerobot fasilitas umum, saluran air, dan bahu jalan di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara segera ditertibkan. Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana, menyebut telah memanggil Jakpro dan pihak terkait mengkaji surat izin mendirikan bangunan atau IMB. Berdasarkan pantauan dari Kompas TV, baru 2 ruko yang telah membongkar mandiri bangunannya diduga memakan bahu jalan. Sementara untuk puluhan ruko yang membuat bangunan di atas saluran air hingga bahu jalan diminta membongkar mandiri hingga Selasa besok. Wali Kota Jakarta Utara menyebut pihaknya masih mengkaji perihal surat izin mendirikan bangunan IMB dengan instansi terkait dan memanggil Jakpro. Kita rapatkan dengan terkait, terutama terkait dengan izin dan statement yang ada di lokasi tersebut, karena kita harus kaji secara menyeluruh. Sampai kapan tuh Pak Ali? Kita terus dijalani, jadi yang terlibat supaya nanti informasi lengkap. Sementara belum saya informasikan karena rapatnya baru tadi siang. Rapat melibatkan siapa aja Pak Ali? Yang terkait ya nanti ada DBI semua, terutama KPD terkait. Hasilnya belum keluar ya? Belum. Informasi berikutnya, KPK memeriksa anak pejabat pajak Rafael Alun yang jadi tersangka kasus penganiayaan David Mario Dandi. Mario saudara diperiksa sebagai saksi dugaan gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun. Mario Dandi keluar dari rutan menuju ke ruang pemeriksaan yang berada di Unit Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya, Jakarta. Sebelum menjalani pemeriksaan, Mario terlihat mengenakan kemeja putih, celana hitam dengan baju tahanan warna oranye. Mario mengaku tak mengetahui kasus yang saat ini menjerat ayahnya. Ayah Mas di KPK soal TPPU sama gratifikasi. Udah ketemu ayahnya belum Mas? Saya nggak tahu apa-apa Mas, saya kan nggak pegang HP. Saya nggak pegang HP. Tapi belum ada ketemu sama ayahnya Mas? Ini aja dari ini itu saya nggak tahu.
KPK memeriksa Mario Dandi sebagai saksi atas kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang sang ayah Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Selain memeriksa Mario Dandi, KPK juga memeriksa 4 orang lainnya. Dan satu di antaranya adalah saksi atas nama Mario Dandi Satrio yang dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya Jakarta. Adapun mengenai materi pemeriksaan, tentu kami nanti akan sampaikan lebih lanjut setelah memastikan tim penyidik KPK telah memeriksa terhadap para saksi dimaksud. Dan Kompas Petang kami akhiri sampai di sini dulu. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap di Kompas TV, independen, terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Cynthia Rompas, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.